Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agung Izan Sori, NIM T 2018-1104. Apa kabar adik-adik sekalian? Sehat ya insya Allah. Alhamdulillah pada pembelajaran kali ini kita diberi kesehatan dalam pembelajaran virtual kali ini. Baik, di sini kita akan mengkaji lebih dalam lagi materi pada kelas 7 semester 1 pada bab pertama tentang memahami Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup manusia. Sebelumnya, adik-adik jangan lupa mengisi absensi di Google Forum yang sudah Bapak share di grup WA. Nah, sebelum pembelajaran kali ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini bisa dipahami dan lancar dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pembelajaran kali ini terdapat kompetensi dasar yang perlu dicapai. Yang pertama, 1.1 memahami Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup manusia. Dan yang kedua, 2.1 menjalankan sikap tanggung jawab dalam berperilaku. Dan yang 3.1 memahami kedudukan dan fungsi Al-Quran Hadis dalam Islam. Dan yang keempat, 4.1 menyajikan kesimpulan tentang kedudukan dan fungsi Al-Quran Hadis dalam Islam. Oke, lanjut ke materi pokok pembahasan memahami Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup manusia. Sebelumnya, saya mau tanya, apa sih Al-Quran itu? Dan apa sih hadis itu? Baik, Al-Quran adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam yang umat Islam atau Muslim percaya pada kitab ini yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Al-Hadis adalah setiap tulisan yang berasal dari perkataan dan percakapan Rasulullah SAW. Oke, langsung saja untuk lebih jelasnya lagi pembahasan yang pertama yaitu pengertian Al-Quran. Dari segi bahasa, Al-Quran berasal dari kata khoro'ah, yakro'u, khir'atan, dan khur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Dari segi istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan yang ditulis di mushaf dan diriwayatkan dengan mutawatir, serta membacanya adalah bernilai ibadah. Nah, Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur dalam kurun waktu masa 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Para ulama membagi masa turunnya Al-Quran ini dibagi menjadi 2 periode. Yang pertama, periode Mekah dan periode Madinah. Kitab suci Al-Quran diawali surah Al-Baqarah dan diakhiri pada surat An-Nas. Nah, apakah adik-adik semua bisa paham tentang pengertian Al-Quran? Alhamdulillah. Kita lanjut ke nama lain dari Al-Quran itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Al-Quran itu dengan berbagai macam sebutan. Di dalam Al-Quran banyak kita temukan sebutan-sebutan itu. Di antaranya adalah juga disebut dengan Alkitab atau kitab Allah.
yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 2, yaitu kitab yaitu Al-Quran ini tak ada keraguan padanya dan juga menjadi petunjuk bagi mereka yang tetap bertakwa. Jadi kitab Al-Quran dari segi bacaan yang paling sempurna, di dalamnya terdapat petunjuk bagi umat Islam untuk mengarahkan ke jalan yang benar. Dan yang kedua, Al-Furqan, yang artinya pembeda. Dalam hal ini Al-Quran dijadikan sebagai pembeda kehidupan umat Islam dari hal-hal mana yang baik dan mana yang tidak baik. Manusia sudah sewajarnya dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Serta dan sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 1 yang artinya Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan kitab Al-Quran yaitu Al-Furqan, yakni Al-Quran kepada hambanya yaitu Muhammad. Nah, baik adik-adik sekalian, lanjut pada fungsi dari Al-Quran. Nah, di sini sudah dijelaskan terdapat 4 aspek fungsi Al-Quran secara umum. Yang pertama, sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Dan yang kedua, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Dan yang ketiga, petunjuk hidup bagi manusia ke jalan yang lurus. Dan yang keempat, sebagai pengontrol atau mengoreksi terhadap ajaran masa lalu, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Di sini juga sudah dijelaskan fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia yang terdapat pada nama-nama lain dari Al-Quran. Nah, apakah dari sini ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan pada pengertian dari hadis. Hadis atau al-hadis merupakan sumber ajaran agama Islam yang kedua dari Al-Quran. Hadis dari segi bahasa yaitu suatu yang baru, sedangkan dari segi istilah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, dan perkataan. Hadis di sini dibagi menjadi 3 macam sesuai dengan berdasarkan secara terminologi. Yang pertama, hadis qauliyah. Hadis ini berupa perkataan Nabi. Dan yang kedua, hadis fi'liyah. Hadis ini berupa perbuatan yang mencakup Rasulullah atau perilaku Nabi. Dan yang ketiga, hadis tafririyah atau takririyah. Hadis ini berupa tentang ketetapan Nabi. Nah, apakah adik-adik semua mengetahui fungsi hadis terhadap Al-Quran? Baik, hadis berfungsi untuk menerangkan serta menguatkan hukum-hukum yang terdapat pada Al-Quran. Baik adik-adik sekalian, fungsi hadis itu terdapat 4 aspek. Yang pertama, menetapkan hukum baru yang tidak terdapat pada Al-Quran. Intinya itu, jika terdapat suatu masalah tidak ada hukumnya dalam Al-Quran, dapat kita ambil dari hadis yang sesuai. Oke, yang kedua, menerangkan maksud dan tujuan yang ada dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran. Dan yang keempat, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Baik, dari sini ada yang ditanyakan. Oke, kalau ada pertanyaan, mohon tulis di kolom komentar yang ada di bawah ini. Baik adik-adik sekalian,
Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa agar pembelajaran kali ini bisa bermanfaat. Bismillahirrohmanirrohim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Baik, semangat dalam belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.